Selamat datang di channel nyantai dengan gue Aldi dan kembali lagi di Bego Teknologi bersama teman-teman gue di sini. Ada Gary yang bakal membantu gue seperti biasa dan kameramannya ada juga si Aldira. Dan minggu ini adalah minggu awal yang cukup menarik. Menarik walaupun gue sedih nih. Karena Arsenal tidak masuk champion. Waduh, tiba-tiba ke bola iya, gitu. cuman gue senangnya akhirnya ada mood booster lagi. Oke, karena bagus. berita-beritanya asik-asik banget sekarang. Ini pengawalan yang menarik banget karena minggu depan bakal banyak lagi. Ya pokoknya itulah, kita bakalan bumper dulu. Ya udah, di minggu ini adalah minggu awal untuk event Computex. Iya. Jadi minggu depan mungkin bakal ada informasi lagi. Yang pasti kalau kalian pengen tahu update-update tentang Computex ya silakan aja pantengin di Stack of Build ya untuk berita-berita barunya, atau enggak nunggu aja minggu depan untuk kita beritakan lagi di Bego Teknologi. Iya, karena kan kalau baca-baca agak pusing lah ya. Ya. Mungkin dengerin kita sekali ini. Kalian ya mungkin ada ya yang bisa kita roasting kan? Iya, selalu ada dong. Kenapa tidak? Iya, tapi sebelum kita masuk ke Computex, ada berita yang menarik juga dari brand smartphone. Wih, brand apa tuh? Ini nih beritanya tuh dari brand Xiaomi. Waduh, jangan gitu dong. Xiaomi. 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 Xiaomi, maaf. Ya. Iya, karena baru aja mereka memposting tangan kosong ya. Dengan ya logo kolaborasinya dari Xiaomi dengan Leica. Ini keren banget tuh. Sebelumnya kan dia sama Huawei kan. Nah, itu dia yang gue bingungin. Sebelumnya kok ke Huawei, sekarang ke Xiaomi nih Leica. Iya, yang lucunya ya, lu kalau baca-baca berita lama ya. Jadi tuh ada leaker gitu dulu di. Dia ngasih tahu katanya kalau Leica itu sama si Huawei udah mau berhenti. Cuman Huawei tuh menolak. Gitu. Katanya enggak tuh hoax, ternyata beneran berhenti. Tapi untuk sebuah brand Leica, Iya. dia cukup pintar ya. Iya. Dia kan sebuah brand kamera yang sebenarnya pasarnya tidak banyak, Iya. sedikit banget. Tapi dia tetap mau ya sama sebuah smartphone yang banyak pasarnya gitu. Iya, kayak Xiaomi ini kan. Iya, gue kira bakal sama Huawei ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Penting kan kita dari brand yang berpas aja gitu ya. Yang beda sama orang lain. Iya. Nyata tetap mau sama yang brand pasarnya gede. Mungkin dia sudah mulai terbuka matanya. Ya, Gitu. bagus berarti. Bagus banget. Tapi belum ada kabar pastinya ya. Ini bakalan diluncurkan di Xiaomi seri apa? Iya. Yang pasti bakal jadi next generation flagshipnya kali ya. Iya. Yang mungkin datang minggu depan atau bulan depan kali. Iya. Ya paling berapa sih? Terakhir kan Xiaomi 12 ya. Iya, Xiaomi 12 terakhir. Kemungkinan 13 nggak mungkin. 14 kali. Mungkin 14 lah. Kalau 13 kan agak sial gitu ya. Ya kita tunggu aja, bakalan menarik banget karena di P50 aja untuk Huawei-nya itu udah oke banget kamera si Leica-nya gitu ya. Gimana nanti diimplementasikan di Xiaomi. Tapi tetap Leica dan Xiaomi bagus, tapi tetap bakalan jelek kalau masih bakal ada iklan. Iya, ada iklannya, tolong dong. Jadi ini kan nemu di Twitter ya. Tolong munculkan Mas Eko. Wah, itu ya. Jadi mohon maaf nih. Iya, mohon maaf bagus banget dong. Kita nih. kan kemarin udah hands on beberapa produk mereka. Banyak kan? banget, banyak Iya produk kan? Xiaomi kan. Ya, jadi tolong dong. Ini kalau fansnya banyak dikasih yang UI-nya tuh yang Iya, kalau oke premium lah. harusnya dibikin less iklan dong. Iya, harusnya lah ya. Gitu. Ya udahlah, kita tunggu aja berita selanjutnya. Berita dari Xiaomi nantinya, tapi kita bakal berita selanjutnya. Oke, di Tom Hardware ini menjelaskan dari maksudnya brand perusahaan IMEC menjelaskan ya untuk sub 1 nanometer proses dan transistor sampai tahun 2036. Wah. Jadi nih yang kita kira cuma nunggu sampai 2 nanometer, 3 nanometer, 1 nanometer nantinya, ya mereka nih perusahaan besar ini udah memikirkan ya dari jauh-jauh hari gitu ya. Yang mana dia targetinnya itu di tahun 2036 udah mencapai 2 Armstrong. Kasih tau dong, angstrom meter itu apa? Ya, angstrom itu adalah semacam turunannya dari ya nanometer ya, maksudnya turunan sebutannya lah gitu hitungannya. Kalau ini kan meter ke desimeter. Nah, ini dari nanometer ke angstrom gitu sebutannya. Jadi ini 2 angstrom itu sama dengan ya kurang lebih di 0,2 nanometer. Gila banget itu ya. Itu bakalan dikejar sampai 2036. Ya timelinenya sampai segitu loh targetnya. Jadi kalau untuk kalian yang mikir nih kayaknya bakal bikin apa lagi ya Supi, udah 4 nanometer, 2 nanometer, ternyata masih ada, tenang aja. iya, masih banyak banget yang orang udah pikirin ya, tapi kita belum sampai ke situ. Iya, karena kita nggak kebayang aja kan. Iya, gue juga bingung. Tapi ini masalahnya juga mereka menjelaskan gitu, sebenarnya untuk proses seperti ini tuh ya tingkat kesulitannya tuh sangat-sangat sulit gitu ya. Dan juga dengan yang diraihnya pun sebenarnya nggak sebesar zaman dulu punya gitu. Mungkin kalau zaman dulu dari 100 nanometer turun ke 10 nanometer itu ya nggak terlalu sulit, tapi bisa memberikan performa yang cukup tinggi. Persenannya gede lah. Iya, sekarang ini ya
dengan teknologi yang sangat sulit dan tentunya mahal itu mungkin bisa meningkatkan performa ya paling 5%-an. Ya, kurang lebih segitu. Ya kalian bisa lihat dari gambar. Ya sebenarnya sih ini menarik banget ya, walaupun naik performance tinggi gua rasa juga pasti kapabilitas nantinya tuh bakalan lebih banyak lagi. Jadi nggak cuma dari performance secara generalnya, tapi ntar fitur yang bisa dihadirkan dari ya arsitektur seperti itu, misalnya dengan ukuran apa tadi gue lupa namanya. Angstrometer. Ya sih itu transistornya sekecil itu pasti bakalan banyak fitur-fitur yang akan hadir. Iya. Dan kalau misalnya nggak update banyak, artinya kan berarti kan udah setara semua nih brand nih. Iya. Jadi kan artinya kan semua orang bisa mendapatkan teknologi yang sama. Yes, betul. Makin lama nanti. Gitu sih sebenarnya. Kita berharap banyak untuk si ya ini nih nanometer transistornya ini bakal menjadi apa nantinya, karena kita ya balik lagi ke berita sorry lupa gue. Beda Pak Ji. Komputek 2022, karena yang baru aja nih kita syuting, sebelumnya itu ada AMD. Iya, ini gila sih. Ini menarik banget. Ini baik banget poinnya, yang mana ini mendominasi untuk berita kita kali ini. Yang pertama itu dia menjelaskan kembali Zen 4 core arsitekturnya, ya yang mana ini udah menggunakan 5 nanometer. Performance-nya pun dari case-nya pun dinaikin lagi 2 kali lipat untuk si L2 case-nya, dan untuk si single core unitnya ini performance-nya dikabarkan bisa meningkat hingga 15%. Ini menarik banget. Dan tentunya itu udah bisa ya frekuensinya boostingnya tuh lebih dari 5 GHz. Gila sih. Ini menarik banget karena juga tadi yang di game testingnya si Ghostwire Tokyo itu tulisannya kecil banget, itu menjelaskan tuh sebenarnya udah bisa mencapai 5,5 GHz. Iya, itu di udah testing overclock sih sebenarnya? Harusnya enggak, itu udah dari defaultnya aja. Itu udah gila banget, itu menarik banget karena yang sebelumnya itu cuma mentok di 4,9-an aja, kurang lebih di situ. 4,7 49 lah ya. Ya, dan sekarang udah ya kurang lebih sama kayak Intel Gen 12 ya. Yang mana ini pun juga menguatkan juga untuk si CPU-nya, si AMD Ryzen 7000 series. Sorry yang nyari 6000 itu nggak ada buat PC-nya ya, cuman buat mobile aja. Ini pun udah menggunakan Zen 4 ya, si Raphael dengan namanya juga, dan soketnya pun udah menggunakan AM5 yang sebelumnya itu udah dijelaskan juga udah menggunakan chipset berbeda. Maksudnya itu udah nggak pakai yang AM lagi tapi pakai LGA series 1718. Jadi bentukannya kayak Intel nantinya. Terus juga udah menggunakan PCIe 5 juga dan juga DDR5. Jadi ya udah catch up sama teknologi saat ini. Dan tentunya pun juga untuk beberapa fitur-fiturnya pun kayak mereka bisa menjamin dengan adanya CPU AMD dia juga bisa nge-boosting performance-nya si performance SSD dan kawan-kawannya gitu. Iya. Betul, ada banyak sih ya pokoknya update-nya. Tapi ya sayangnya sih di chipset yang baru ini dia nggak support DDR4 ya. Iya udah pasti karena kan udah pakai chipset yang AM5 doang, jadi belum ada kabar nantinya tuh bisa back compatibilitas, gue nggak tahu ya. Jadi ya udah kayaknya udah goodbye DDR4 aja, nggak kayak Intel kan masih ada masih ya. Ada lah harapannya. Masih ada, cuman nggak apa-apa. Dan ini pun juga diperkuat ya dari motherboardnya udah di announce juga di 600 seriesnya ada 3 series X670E, X670 sama B660, B650 ya. Yang mana ini kategorinya tuh cukup unik. Yang pertama X60A itu buat extreme performance buat overclocker. Jadi itu udah full PCIe Gen 5 dan juga DDR5. Pokoknya PCIe 5-nya itu udah komplit banget di situ. Kalau yang X670-nya ini ya sama-sama bisa overclock, tapi untuk beberapa fiturnya ya pasti ada yang plus minusnya, menyesuaikan lagi dengan kebutuhan. Dan yang untuk B650 itu ya udah mainstream punya. Jadi ya harganya cukup cuan tapi performance-nya udah bagus juga. Sama-sama bagus ya, tapi untuk headroom overclock itu tidak ada gitu. Dan ini pun juga udah sama-sama udah pakai LGA 178 ya, dengan juga chipsetnya udah up to 170 watt. Berarti ini juga memperkuat juga dengan leaker yang belum lama ada di Stack Overbuild ya. Untuk Ryzen 7000 itu tertingginya si 7950 itu menggunakan 170 watt. Dengan harga yang mahal juga tentunya. Iya, harganya 14 juta goks gitu ya, mahal banget gitu. Dan ya udah sih itu doang. Oh, ya satu lagi. Ini motherboardnya menariknya masih pakai coolernya AM4. Ini jadi lo nggak usah ribet-ribet lagi cari mounting baru untuk AM5. Karena masih yang lama ya. Yes. Kayak kita aja nih mau bikin PC sebenarnya pusing ya. Kita punya cooler tapi nggak ada mountingnya, jadi ya coolernya nggak kepake gitu. Itu dia, kita masih cari lagi. Dan terakhir juga nih di AMD capek banget gue ngomongin AMD aja. Pokoknya mereka menjelaskan juga tentang AMD Mendocino, arsitektur baru untuk laptop mainstreamnya, yang mana ini menggunakan Zen 2 APU ya, benar juga, dengan RDNA Graphic 2. Jadi yang gunanya ini
ya untuk sebuah laptop murah aja sih kalau buat laptop sekolah. Laptop sekolah kerja ringan ya. Iya ya itu nanti bakalan pakai itu yang mana harganya ini cuma starting dari $399 sampai $699 aja. Itu buat laptop barunya. Yang mana sih ya cukup oke lah ya. Yang mana dalamannya pun juga udah menggunakan 6 nanometer. Terus juga CPU-nya pakai 4 core 8 thread juga. Ya pastinya untuk GPU-nya pakai RDNA 2. Ya ini pokoknya menarik banget lah. Dan juga sebenarnya masih banyak lagi. Gue juga penasaran juga sama AMD yang rilis kayak Smart Access ini storage-nya juga. Itu yang kabarnya mereka juga menggunakan fiturnya si Windows-nya itu ya. Pokoknya ini gue belum terlalu paham untuk itu karena baru banget ya. Gue belum sempat riset lebih jauh gitu jadi ya. Yang jelas sih yang gue tangkap sih mereka tuh juga ningkatin performa di productivity gitu. Oh ya itu juga. Masalah Microsoft Word dan Team kan itu dinaikin. Oh iya benar. Nah itu buat si mobile-nya itu. Oh buat ke mobile-nya. Jadi ya mereka ini sekarang nggak cuma gaming aja gitu. Productivity udah mulai mikir. Oh iya sih karena juga memang di awalnya ngejelasin ya ini 2 tahun ini peningkatannya untuk pekerjaan baik banget gitu ya. Iya jadi pekerja tuh mau tuh yang mobile tapi bagus 70%. Nah itu sih kita harapkan sih lebih banyak lagi untuk AMD. Kayaknya memang udah nggak cuma gamer aja saat ini ya. Iya. AMD cukup terbuka. Tapi ya udah sih berita AMD sih ini aja sih, nggak ada yang untuk GPU-nya. GPU belum ada kabar-kabar lain lagi. Jadi ya kita ya mungkin itu aja kali ya berita kali ini. Iya. Masih ada lagi nggak sih? Masih ada lagi sebenarnya. Cuman banyak banget ya, nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Iya, kayak laptop-laptopnya itu ya. Terutama laptop yang paling menarik satu lah, gatel lah. Yang nempel Elgato tuh. Oh iya Corsair. Corsair apa namanya? Corsair Voyager ya? Iya, Corsair Voyager, ya. Ini laptop unik ya dari Corsair pertama kali juga. Cuman gua pas dipegang sama si itunya gua lihat kok bentuknya kayak nggak simetris gitu ya. Agak aneh gitu kayak kotak gitu. Iya. Tapi keren sih dia ada touch-nya gitu. Iya, dia yang keren itu jadi sebuah laptop untuk para streamer ya. Streamer lah ya. Yang mobile gitu. Jadi enak deh. Jadi kayak cuman plug udah langsung streaming. Iya, jadi udah all in one inilah mesin lah ya. Daripada kita mesti setup lagi banyak-banyak tetek bengeknya, mending pakai laptop Corsair. Ya, tapi ya bakal jadi pertimbangan besar juga sih untuk nantinya. Mungkin ini cuma sekedar pamer aja. Ya menurut gue sih nggak salah kalau misalkan fiturnya menarik ya. Oke. Jadi ya itu aja. Ada lagi nggak berita Ger? Udahlah paling kayak iPhone 14. iPhone lagi? Kenapa sih iPhone? Iya, dia udah mulai ngeluarin harga udah ngeluarin warna-warna barunya. Gitu. Oh, leak warna baru ya tadi ya? Iya, itu ada warna kesukaan Aldira juga yang warna-warna merah muda gitu. Iya, namanya Royal Pink ya? Royal Rose, iya. Itu keren sih memang ya. Cuman warna-warnanya ya cukup berbeda daripada biasanya sebenarnya sih. Cuman ya sudah paling ya gak jauh beda sama kemarin lah harusnya sih. Iya, tetap yang laku warna hitam sama warna putih. Iya, tidak ada yang mau foto pakai baju pakai warna ungu. Iya, dan juga pasti bakal dipakein case. Kalau nggak pakai neck sakot. Iya, jelas lah itu ya. Iya. Oke, mungkin itu aja dulu pemberitaan kita dari kita kali ini. Semoga kalian suka juga atau enggak kalian mau ngobrol-ngobrol dengan berita yang baru aja kita sajikan. Gue capek banget sebenarnya ngomong kayak gini loh. Iya, karena ini banyak banget ya. Iya, masih banyak banget dan itu pun kita udah pangkas lagi. Dan seperti biasa, kenapa Al? Nggak ada ya? Aman semua ya. Jadi ya buat kalian juga yang pengen lihat berita-berita terbaru juga yang mungkin kita nggak rampung di sini, bisa aja cek Stako Build di Instagram Stako Build karena itu berita update banget. Itu juga karena ya teman-teman kita juga ya yang suka bikin berita dan kita pun juga mengambil berita di situ juga. Iya, silahkan di follow juga dong. Iya, follow. Coba dong tutup Ger, gue capek banget deh. Jadi sampai sini aja. Jangan lupa untuk join segala medsos kita. Langsung cek aja deskripsi. Ada apa aja tuh? Ada Facebook, Instagram, nggak ada Twitter ya. TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, ada juga TikTok ya. Dan TikTok. juga Discord. Discord tuh. Discord tuh penting tuh. Walaupun kita nggak jadi nyenen dia. Malam ini jadi. Malam ini. Harusnya nyenen nih. Jadi berarti kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama kita ya boleh lah. Boleh lah. Ya minggu depan berarti. Ini kan hari Selasa tayangnya. Ya udah semuanya linknya di deskripsi. Jadi mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita kali ini. Jangan lupa untuk komen juga, diskusi dan ngobrolin bareng teman-teman kalian juga. Dan ya udah sampai itu aja di video kita kali ini. Sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye.